Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Di dunia MotoGP, segalanya bisa berubah cepat. Tapi kadang ada momen yang benar-benar bikin semua mata tertuju pada satu orang. Nah, di Grand Prix Prancis 2025, sepertinya kita baru saja menyaksikan momen itu. Karena Marc Marquez menggila bro. Hari Jumat di sirkuit Bugatti, Le Mans, benar-benar jadi milik Marquez. Latihan bebas pertama, doi seperti manusia dari planet lain. Bukan cuma jadi yang tercepat, tapi 5 waktu terbaik di sesi itu semuanya dilibas Marquez. Bahkan 2 lap yang akhirnya dibatalkan, itu kalau dihitung waktunya masih lebih cepat daripada rider lain. Lanjut ke free practice kedua, doi tetap panas. Lap dengan waktu 1 menit 29,855 detik yang dia cetak jadi rekor tercepat sepanjang sejarah MotoGP di sirkuit ini. Gokil banget bro. Pada free practice tersebut, Marquez sampai-sampai tidak perlu merasa ganti ban. Kayak udah satu ban aja cukup, gue gak perlu ganti ban lagi gitu. Bener-bener tamparan psikologis buat rider lain. Apakah rekor ini akibat doi menggunakan upgrade baru dari Ducati, yang bahkan Pecco Bagnaia aja belum boleh menggunakannya? Yuk kita ulik bareng bro. Like and subscribe. Balapan di sirkuit Le Mans kemarin, Ducati memberikan upgrade pada motor Marquez. Dan menariknya, cuma Marquez yang pakai sasis baru Ducati. Sasis ini adalah versi upgrade dari GP24. Dan hasilnya ya lu lihat sendiri bro, doi ngacir. Tapi by the way, kenapa ya Bagnaia nggak dikasih sasis ini juga? Kalau kata bos Ducati, Davide Tardozzi, upgrade ini bukan revolusi, cuma evolusi. Tapi banyak yang curiga, apakah Ducati mulai lebih percaya pada Marquez ketimbang Pecco? Lucunya lagi, Alex Marquez yang pakai motor jadul yaitu GP24 malah masih memimpin klasemen. Aneh nggak sih? Rekor Marc Marquez kemarin tidak hanya karena upgrade motor aja bro. Sebelum Grand Prix Prancis, Marquez memang sudah kelihatan spektakuler. Tapi doi masih suka jatuh. Tapi sejak insiden di Spanyol, kayaknya doi mulai berubah deh. Dia nggak buru-buru di awal balapan, lebih tenang dan makin jago jaga ban. Neil Hodgson bilang, Marc sekarang lebih pintar, dia tidak terlalu buru-buru. Dia tahu kekuatannya justru di akhir balapan. Nah, kalau Marquez sudah mulai pikir panjang dan balapannya sudah mulai sabar, apa rider lain nggak mulai ketar-ketir bro? Like and subscribe. Sekarang kita beralih ke Pecco bro. Selisih poin Pecco dengan pemimpin puncak klasemen Alex Marquez cuma selisih 20 poin. Kedengarannya masih aman-aman aja dan masih bisa dikejar. Tapi kalau kita ulik lebih dalam, ternyata performanya nggak sewow itu. Soalnya di setiap race musim ini, dia belum pernah jadi yang tercepat bro. Dan pada sesi kualifikasi, Pecco juga selalu kalah cepat dari rekan setim barunya, yaitu Marc Marquez. Parahnya lagi, hal ini bukan cuma sekali 2 kali doang, tapi udah jadi pola yang konsisten. Kira-kira apa ya yang bikin dia belum bisa mengalahkan Marquez sejauh ini? Kalau kita lihat wawancara doi habis free practice di Le Mans kemarin, Pecco masih belum bisa mengendalikan motornya. Selama ini, salah satu senjata rahasia Pecco itu ada di cara dia ngebut masuk ke dalam tikungan. Cepat tapi tetap presisi banget pas ngerem. Nah, sayangnya keahlian dia itu nggak bisa keluar bro, karena karakter motornya yang sekarang. Dia bahkan sempat bilang kayak gini, setelah 6 balapan, saya sadar bahwa motor ini tidak punya apa yang saya butuhkan lagi. Wah, pernyataan yang cukup dalam ya bro. Masalah utamanya ternyata ada di bagian depan motor yang nggak stabil. Semua udah dicoba sama Pecco, dari setelan mesin, sistem elektronik, ngubah-ngubah rangka, sampai dia usaha buat mengatur mentalnya juga. Tetap aja Pecco belum mendapatkan settingan yang pas. Kira-kira apakah ini cuma masalah teknis atau ada masalah yang lebih dalam ya? Di sisi lain, akhirnya Bagnaia mulai sadar juga. Dia nggak bisa terus-terusan mengejar kesempurnaan settingan motor seperti pada era kejayaannya. Sekarang fokus Pecco lebih ke gimana caranya bertahan dan adaptasi sama situasi yang ada. Saya harus cepat dengan apa yang ada sekarang. Saya tidak bahagia, tapi ini kenyataannya. Wah, pernyataan yang jujur dan cukup berat ya bro. Jadi sekarang doi mulai ninggalin gaya balap lamanya
dan mencoba untuk ekspor cara berkendara yang baru. Salah satunya, Doi sekarang lebih ngandelin grip ban belakang, yang dulu jarang banget Doi manfaatin secara maksimal. Bisa dibilang, ini usaha cukup besar untuk menyesuaikan diri. Tapi pertanyaannya bro, apakah perubahan ini bakal cukup untuk membawa Pecco balik lagi ke papan atas? Like and subscribe. Banyak fans dan pengamat yang mulai mikir, kalau motor barunya bikin ribet, kenapa sih Pecco nggak pakai motor tahun lalu aja? Soalnya Alex Marquez yang sekarang lagi mimpin klasemen juga menggunakan motor GP24. Motor tahun lalu yang notabene sudah terbukti kenceng. Tapi meskipun begitu, Pecco tetap menolak balik ke motor lama. Bisa jadi alasannya karena gengsi, kontrak yang udah dikunci, atau strategi jangka panjang dari Ducati sendiri. Tapi kalau hasilnya terus kayak begini, kira-kira bakal ada kemungkinan nggak ya Pecco mengalah dan balik lagi ke motor GP24? Like and subscribe. Di saat Pecco lagi jungkir balik cari solusi, Marc Marquez malah langsung nyetel sama motor barunya sejak balapan pertama. Yang bikin menarik, Ducati kasih Marquez sasis motor baru yang katanya sih punya potensi lebih besar. Tapi Marquez malah kalem aja, nggak besar kepala. Doi cuma bilang, "Saya tidak tahu apa bedanya, rasanya sama aja. Yang penting saya merasa nyaman." Woi, relax banget bro. Nah, kalau kayak gini terus, bisa jadi posisi Pecco sebagai andalan Ducati bakal tergeser. Bener nggak sih? Fabio Quartararo menjadi harapan baru Yamaha. Dengan mesin Yamaha yang katanya sekarang lebih bertenaga, dia berhasil finish kedua di sesi latihan. Ini kelanjutan dari performa bagusnya di Grand Prix Spanyol. Kira-kira Yamaha beneran udah banget belum ya? Sementara itu, Pecco Bagnaia, rekan setim Marquez, masih belum bisa menyatu dengan Ducati GP25. Waktunya memang dekat, cuma beda 0,184 detik dari Marquez. Tapi rasanya Doi belum bisa benar-benar mengendalikan motor barunya. Fermin Aldeguer, pendatang baru yang mengejutkan. Fermin lagi-lagi tampil keren, finish keempat dan berhasil ngalahin Alex Marquez, pemimpin klasemen. Tapi dengan Marc makin kuat, mampukah mereka tetap konsisten? Jack Miller bawa Yamaha makin naik daun dengan finish ke-6 bersama Pramac. Pedro Acosta dan Maverick Vinales tetap jadi andalan KTM, walau Vinales jatuh di tikungan ke-9. Brad Binder lagi-lagi apes, crash dan finish ke-19. Musim ini kayaknya mulai berat buat Doi. Fabio Di Giannantonio finish ke-18 dan jadi satu-satunya rider Ducati yang benar-benar out of pace. Kira-kira Doi masih bisa balik ke jalur juara nggak ya? Like and subscribe. Pada sesi free practice kemarin, kita tidak melihat versi Marquez di tahun 2019. Ini versi Marquez yang lebih dewasa, lebih cerdas, dan lebih mematikan. Doi punya sasis baru, motor yang powerful, dan strategi yang matang. Sekarang Marquez bukan lagi pemburu, tapi dialah yang dikejar oleh rider lain. Dan buat semua rider lain di grid, Marc adalah ancaman yang sesungguhnya. Gimana menurut lu bro? Marquez bakal bawa Ducati makin tak terkalahkan atau ada kejutan dari rider lain? Silakan berikan komentar bro.